Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah melihat kecepatan Xiaoyan, keempat orang itu juga langsung bereaksi. Mereka buru-buru mengambil tindakan untuk menghadapi binatang singa api yang muncul di depan mereka. Namun di platform Xiaoyan, setelah dia membunuh binatang singa api, tiba-tiba buaya raksasa lainnya muncul. Segera Xiaoyan maju selangkah dengan kepalan tangan yang diselimuti cahaya keemasan, dan langsung meninju buaya raksasa ini dengan sangat keras, yang menyebabkan buaya raksasa ini langsung meledak dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian titik cahaya ini menyebar dan mendarat langsung di platform di bawah kaki Xiaoyan. Sehingga platform Xiaoyan mulai naik perlahan. Tentu saja, kecepatan keempat orang itu juga tidak lambat. Bagaimanapun ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Jadi mereka tahu semua binatang buas yang muncul. Orang tak tahu malu ini sangat cepat membunuh binatang itu. Cepatlah, jangan biarkan orang tercela ini berhasil. Teriak si bungkuk dengan marah. Jelas ini pertama kalinya mereka berempat menghadapi situasi seperti itu. Karena tidak peduli seberapa cepat mereka, ketika mereka melihat ke atas, apa yang mereka lihat hanyalah pilar-pilar batu yang menopang platform. Adapun sosok Xiaoyan, mereka tidak bisa lagi melihatnya. Dan hanya suara pertarungan singkat dan cepat yang terdengar, dan platform Xiaoyan terus naik ke atas. Tidak mungkin, orang ini baru pertama kalinya datang ke sini. Lagi pula, masing-masing dari para binatang buas ini memiliki kelebihannya masing-masing. Jika dia tidak mengerti cara menghadapinya, seharusnya para binatang ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Si bungkuk yang berwajah kusta ini terus berteriak, bahkan matanya penuh keterkejutan. Bagaimanapun, dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Lagi pula, mereka semua pernah ke sini beberapa kali, jadi seharusnya lebih baik daripada Xiaoyan. Tapi kecepatan Xiaoyan bahkan lebih cepat dari mereka. Meskipun kecepatan mereka berempat juga tidak terlalu lambat, tapi kesenjangan ini sebenarnya masih dalam batas toleransi mereka. Tidak masalah, kita harus bersatu dulu nanti untuk menyelesaikan masalah ini. Jelas, dalam uji coba ini, si bungkuk sepertinya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Xiaoyan sampai akhir. Bagaimanapun menghadapi Xiaoyan, orang luar yang tidak diketahui asal-usulnya, dia juga masih harus menyimpan sedikit rahasia peraturan di sini. Setelah 100 kaki, platform akan menyatu dan kita harus bergabung untuk mengalahkan iblis tak berwajah. Setelah itu, kita harus mengambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Saat ini, si bungkuk menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu 3 orang lainnya. Kemudian mereka semua mengangguk setuju. Platform akan menyatu dan membunuh iblis tak berwajah. Tampaknya, kecepatan peningkatan platform bukanlah kuncinya. Jadi, apa yang dikatakan si bungkuk ini seharusnya menjadi kesulitan dalam persidangan ini. Kumam Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun kekuatan jiwa alam Xiaoyan telah lama menyebar. Lagi pula, para binatang buas yang muncul di platformnya tanpa terkecuali sejauh ini, belum ada satu binatang buas pun yang mampu menahan kekuatan pukulannya. Karena hampir pada saat binatang itu muncul, tinju emas Xiaoyan telah menghantamnya. Jadi, di bawah pukulan kuat Xiaoyan, binatang buas itu langsung menghilang dalam sekejap. Jadi seluruh perhatian Xiaoyan terfokus pada sosok-sosok di 4 platform di bawahnya. Dan Xiaoyan juga telah menghitung bahwa mereka berempat pasti akan menemukan cara untuk melawannya. Jelas, Xiaoyan juga mencuri komunikasi mereka melalui kekuatan jiwa alamnya. Sebenarnya, di antara keempat orang ini, hanya si bungkuk yang menjadi ancaman bagi saya, karena dia juga mahir dalam menggunakan racun. Hanya saja, saya tidak tahu mana yang lebih kuat. Racun si bungkuk atau racun Nengyo?
Untungnya saya telah menyempurnakan pil pemecah racun Tianling ini untuk bersiap jika saya benar-benar harus melawan si bungkuk ini. Jika tidak ada pil penawar racun, itu pasti akan merepotkan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merutkan kening. Karena meskipun kekuatan tubuh fisik Dewa Asli sangat kuat, tapi Xiaoyan juga masih harus membiarkan kekuatannya sendiri tumbuh secepat mungkin. Jika dia bisa menerobos keabadian para dewa, mungkin Xiaoyan tidak akan takut lagi dengan racun. Lagi pula, setelah terobosan Xiaoyan, masih banyak lagi cara yang bisa digunakan. Namun jika avatar Dewa Asli dan tubuh utama Xiaoyan dapat menembus keabadian para dewa, dan setelah keduanya digabungkan, maka kekuatan tempur Xiaoyan akan berlipat ganda. Tapi sebelum itu, Xiaoyan harus menemukan cara untuk mengatasi ketakutan tubuh fisiknya terhadap racun. Sekarang, saya telah membunuh 20 binatang buas dengan penampilan berbeda, tapi saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Gumam Xiaoyan perlahan. Pada saat ini, di plafon tempat Xiaoyan berada, setelah Xiaoyan memusnahkan binatang ke-20, Xiaoyan hanya terdiam. Kemudian dia menundukkan untuk melihat ke bawah. Tapi karena jaraknya sudah jauh dari tanah, yang terlihat hanya awan kelabu yang berterbangan. Sepertinya jarak ketinggian saya sudah mencapai 100 kaki. Adapun keempat orang itu tentunya dengan platform yang sedang naik ke atas. Binatang buas yang muncul menjadi semakin sulit untuk dihadapi, dan mereka tidak seperti Xiaoyan yang hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan binatang buas ini. Sekarang, setelah Xiaoyan melihat lebih jauh ke depan, platform mereka baru mencapai setengah dari pilar batu dari platform Xiaoyan. Dan semua orang juga masih berjuang dengan keras, dan ini juga bisa dianggap sebagai keberuntungan Xiaoyan. Jadi sambil menunggu, Xiaoyan segera duduk bersila dan melihat-lihat ke sekeliling. Kemudian dia menemukan bahwa tidak jauh ada sebuah pilar batu yang lebih besar. Bahkan tingginya mencapai langit. Dan hingga saat ini Xiaoyan masih belum bisa mencapai puncak. Pilar Tianjun ini pasti merupakan harta karun, tapi saya tidak tahu apakah keberadaannya nyata atau ilusi. Jadi bisakah saya bisa mengambilnya setelah saya mendapatkannya? Gumam Xiaoyan sambil melihat pilar Tianjun ini. Hanya saja Xiaoyan merasa aneh setelah melihat bentuknya. Seperti pilar batu ini ditutupi dengan lapisan debu yang ditinggalkan oleh akumulasi waktu di permukaannya. Sehingga benar-benar mengaburkan tampilan aslinya. Namun setelah melihat pilar Tianjun yang besar ini, Xiaoyan juga cukup tertarik. Karena senjata yang sangat besar itu sangat cocok dengan tubuh dewa aslinya. Tapi, tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, platform 4 orang itu secara bertahap meningkat, hampir menyamai platform Xiaoyan. Kita berempat harus bergabung, karena orang ini datang lebih awal, maka dia pasti sedang memulihkan diri di sini. Jadi yang terbaik adalah kita harus bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu, untuk menghindari masalah. Si bungkuk memperingatkan mereka yang masih berjuang untuk membunuh binatang buas yang terus muncul di hadapan mereka. Dan platform Xiaoyan sudah berdiri di posisi ratusan kaki. Karena menurut pendapat mereka, Xiaoyan sudah memulih diri, meskipun sebenarnya Xiaoyan tidak mengalami kerugian sama sekali. Bahkan tidak terluka sedikit pun. Dan di sisi lain, meskipun keempat orang ini adalah dewa abadi dan mereka juga telah lemah, tapi dalam menghadapi binatang buas yang muncul, tentu saja mereka tidak bisa membunuh para binatang buas ini secara instan, seperti Xiaoyan. Jadi mereka juga mengalami sedikit kerugian dan menyebabkan beberapa luka ringan. Pada saat ini, sambil menunggu mereka berempat naik, Xiaoyan juga mengeluarkan kuali obatnya lagi dan terus menyempurnakan ramuan. Ramuan yang dipercayakan nomor 4 adalah ramuan pil 9 naga yang sejati. Meskipun untuk memurnikan obat mujarab ini tidak terlalu rumit, hanya saja bahan obat ini memang terlihat agak tidak sedap dipandang. Saat ini, Xiaoyan mengeluarkan bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil 9 naga yang sejati. Saat cambuk naga besar muncul di depan Xiaoyan, di samping itu masih banyak lagi hal seperti itu. Dan Xiaoyan juga tidak mengenal Long Yang
dari beberapa binatang buas. Namun dengan bantuan banyak khasiat yang dari bahan obat, tidak peduli obat mujarab macam apa itu. Sejak Xiaoyan menerima komisi nomor 4, setelah menambahkan ini, meskipun nomor 4 memiliki pemikiran tentangnya sendiri, tapi dia tidak pernah membahayakan nyawa Xiaoyan, bahkan dia sangat membantu sampai batas tertentu. Oleh karena itu, Xiaoyan harus membalas budi ini. Jadi dia berencana untuk menyempurnakan ramuan ini terlebih dahulu. Adapun ramuan beracun yang dipercayakan oleh nomor 6, itu sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk menyempurnakan untuknya, karena tidak ada penjelasan resep obatnya. Namun petunjuknya sudah sangat jelas, bahwa pil racun yang diberikan oleh nomor 6 merupakan peringatan bagi Xiaoyan. Segera, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, kemudian nyala api melonjak, membungkus dan memurnikan bahan obat. Jelas teknik pemurnian ramuan dewa ini menjadi semakin akrab bagi Xiaoyan, jadi lebih mudah untuk memulai. Bahkan tahap pemurnian yang paling penting sekarang tidak lagi sesulit pemurnian sebelumnya. Tentu saja, ini sendiri juga tergantung pada tingkat kesulitan ramuannya. Seperti pil pemecah racun Tianling dan pil 7 Dewa Iblis. Obat mujarab jenis ini jauh lebih sulit untuk dimurnikan daripada pil 9 naga yang sejati. Tepat ketika Xiaoyan sedang memurnikan obat mujarab, platform 4 orang itu secara bertahap meningkat. Ketika mereka melihat Xiaoyan di platform sedang memurnikan obat lagi dengan tidak tergesa-gesa, tiba-tiba urat di dahi mereka berempat melonjak. Namun Xiaoyan masih menatap nyala api di tungku obat dengan serius dan mengontrol bahan obat yang dimurnikan dalam api dengan baik. Adapun keempat orang itu, Xiaoyan tidak pernah menganggap serius mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.